Perbedaan Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir. Dalam perjalanan sejarah Islam, berbagai pemikiran dan gerakan muncul sebagai hasil dari ijtihad dan penafsiran para ulama terhadap ajaran Islam. 3 di antaranya yang sering menjadi topik diskusi adalah Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir. Meskipun ketiganya memiliki kesamaan dalam upaya untuk menegakkan ajaran Islam, masing-masing memiliki perbedaan dalam pendekatan, prinsip dan metodologi dakwahnya. Di sini kita akan membahas perbedaan mendasar antara ketiga kelompok tersebut berdasarkan sejarah, prinsip, dan pandangan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 1. Pengertian dan sejarah. Salafi berasal dari kata salaf yang berarti generasi awal Islam, khususnya 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Gerakan Salafi bertujuan untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada ajaran yang murni seperti dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Prinsip utama gerakan Salafi adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah serta menjauhi bid'ah. Gerakan ini lebih bersifat metodologi dalam memahami Islam daripada organisasi formal. Selanjutnya, Wahabi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada gerakan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Arab Saudi. Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan Islam dari berbagai praktek yang dianggap syirik dan bid'ah, seperti tawasul kepada wali dan perayaan Maulid Nabi. Penganut Wahabi sering mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari Salafi, tetapi tidak semua Salafi adalah Wahabi. Wahabi lebih dikenal sebagai gerakan reformasi yang berfokus pada purifikasi akidah. Selanjutnya, Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953. Fokus utama Hizbut Tahrir adalah menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan Islam yang diyakini sebagai solusi atas problematika umat Islam saat ini. Hizbut Tahrir memiliki pendekatan politik yang berbeda dibandingkan dengan Salafi dan Wahabi. Mereka lebih menekankan aspek politik dan sistem pemerintahan Islam daripada hanya aspek akidah dan ibadah. Adapun perbedaan prinsip dan metodologi, fokus utama Salafi pemurnian akidah dan ibadah. Adapun Wahabi pemurnian tauhid dan perang melawan bid'ah. Adapun Hizbut Tahrir pendirian khilafah Islamiyah. Adapun metode dakwahnya, Salafi ilmiah, ceramah, dan tulisan. Adapun Wahabi tegas terhadap bid'ah, memberantas syirik. Adapun Hizbut Tahrir gerakan politik, diskusi ideologi. Adapun hubungan dengan pemerintah, Salafi cenderung mengikuti penguasa, Wahabi mendukung pemerintahan yang menerapkan syariat. Hizbut Tahrir menentang sistem sekuler, mendukung perubahan sistem. Adapun dalil tentang mengikuti salafus sholih, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku para sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar bagi gerakan Salafi untuk kembali kepada ajaran generasi awal Islam. Selanjutnya, dalil tentang tauhid dan menjauhi syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini sering digunakan oleh Wahabi dalam kampanye pemurnian tauhid mereka. Selanjutnya, dalil tentang khilafah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Surat An-Nur ayat 55. Ayat ini sering dikutip oleh Hizbut Tahrir sebagai dasar kewajiban menegakkan kembali khilafah. 4. Sikap yang harus ditempuh seorang muslim. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk bersikap adil dalam memahami perbedaan pemikiran dalam Islam. Beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menggunakan dalil yang kuat dalam memahami ajaran Islam. 2. Menjauhi fanatisme berlebihan, tidak mudah mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pandangan. 3. Mempelajari Islam dengan ilmu yang benar, mengambil ilmu dari ulama yang memiliki sanad keilmuan jelas. 4. Menjaga ukhuwah Islamiyah, mengutamakan persatuan umat Islam daripada perpecahan akibat perbedaan pemikiran. 5. Membantu perjuangan Islam dengan cara yang benar. Tidak semua metode cocok diterapkan dalam situasi yang berbeda. Dakwah harus disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Adapun kesimpulannya, perbedaan antara Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir mencerminkan keberagaman dalam pemahaman Islam. Salafi berfokus pada pemurnian Islam dari bid'ah. Wahabi lebih menekankan pada pemurnian tauhid dan memberantas syirik. Sementara Hizbut Tahrir berjuang untuk menegakkan kembali sistem khilafah. Sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni, memahami perbedaan ini dengan bijak, serta tidak terjebak dalam perpecahan yang dapat melemahkan umat.